Kalian pernah gak sih dengar orang yang ngomong, aduh aku tuh malu banget kalau di depan kamera. Atau mungkin yang, ngapain sih bikin-bikin konten? Gue juga gak mau terkenal kok. Atau mungkin yang, gue emang dance cuma buat diri gue sendiri aja. Gue gak mau jadi influencer, gue gak mau jadi selebgram. Pasti pernah ya? Atau malah, itu kalian sendiri. Nah, di video kali ini gue mau bahas soal kenapa sih lu harus banget mulai bikin konten. Halo Smart Dancers, balik lagi sama gue Daniel Marcel di Dance Talks. Yuk ngobrolin dance, karena dancer juga harus pinter. Nah, di video kali ini seperti yang di intro sudah gue bilang, gue akan bahas soal pentingnya untuk bikin konten bagi seorang dancer. Nah, mungkin di sini ada yang nyinyirin gue kayak, halah mentang-mentang udah jadi content creator. Guys, sebelum nyinyirin gue, please ya, dengerin gue dulu. Gue bikin ini tujuannya buat apa sih? Tujuan besar gue cuma satu kok. Biar bikin dance di Indonesia ini makin berkembang, makin bisa dikenal, makin bisa kita nggak dipandang lagi sebelah mata sama orang-orang. Dan menurut gue saat ini, salah satu caranya untuk bikin konten. Nah, gimana caranya dan kenapa penting banget? Kita akan bahas satu persatu nanti. Nah, sebelum gue mulai, gue mau cerita dulu nih. Mungkin kalau kalian yang udah kenal gue lama, ya sebelum gue bikin konten kayak sekarang, kalian mungkin udah tahu konten-konten gue seperti apa. Nah, buat yang belum tahu, gue yang dulu itu sangat-sangat idealis, gue yang dulu sangat-sangat private, gue sangat-sangat mersortir apa yang mau gue publish gitu ya. Even kalau dance video sendiri, kalian bisa cek di scroll aja, itu di bawah masih banyak konten-konten dance gue gak sembarangan joget gitu. Gue bener-bener publish yang menurut gue ini style gue banget, dan ini gue udah nariin bagus. Nah, kenapa akhirnya bisa berubah jadi kayak sekarang? Gue main TikTok, video 15 detik, video ngelawak aja gue publish. Ini yang gue akan ceritain. Jadi flashback sedikit, gue ini anak lulusan IT S1 dan S2 di Business Management. Gak kelihatan? Masih kayak, hah? S2? Kalian bukan orang pertama yang kaget. Oke, so anyway, yes, background gue di bisnis dan di IT itu sangat kental, dan sampai sekarang gue masih menjalani bisnis gue di digital. I really love digital media. Dan gue yang sebelum bikin konten ini, job desk gue adalah ngebantu orang-orang, klien-klien gue ini, sampai sekarang ya, untuk go digital. Simpelnya seperti itu. Yang dulunya cuma ngandelin mouth to mouth doang marketingnya, atau mungkin poster. Nah, mereka udah sadar untuk go digital. Mereka mau buat website sama gue, mereka mau social media diurusin sama gue. Dimana di situ gue ngeliat demand orang untuk go digital itu udah sangat tinggi gitu. Orang-orang udah menyadari pentingnya untuk go digital. Karena kita memang udah hidup di zamannya digital era ini, guys. Seperti yang mungkin quotes-quotes yang kalian sering dengar, evolve or die. Ya kan, kita mesti evolve, dan gue bersyukur punya banyak klien-klien yang udah sangat-sangat menyadari hal itu. Nah, dari situ gue yang udah ngebantu orang-orang, klien-klien gue ini untuk go digital. Mungkin ini bukan jadi kritikan dari klien-klien gue sebenarnya. Cuma malah gue sendiri yang mengkritik diri gue sendiri, you know. It's like, gue gak bantuin orang nih buat go digital. Kok gue sendiri orangnya private banget digital ya? Gue kayak berasa, kok gak ada dari diri gue yang bisa gue tunjukin gitu ke dunia digital. Hal ini yang akhirnya bikin gue mikir gitu. Apakah gue juga seharusnya keluar juga? Yang dimana gue juga baca salah satu buku yang judulnya The Four. Buku ini yang ngebahas soal 4 digital company terbesar, which is Facebook, Google, Amazon, dan juga Apple. Mayoritas dari kalian harusnya tahu ya, siapa aja pendiri-pendiri dari 4 company tadi. Facebook ada Mark Zuckerberg, Google ada Larry Page, Amazon ada Jeff Bezos, Apple punya Steve Jobs. Kayak 4 nama company itu bakal nempel terus sama foundernya. Gue yang tadinya mikir ya, 4 orang ini yang gue rasa harusnya mereka nggak nyaman di depan umum. Karena kenapa? Mereka nerd. Mereka orang IT, mereka introvert, ya. Tapi pada akhirnya mereka keluar gitu. Gue yang tadinya mikir, introvert mah di belakang layar aja. Tapi malah bikin kesentak, wow, orang introvert aja ini akhirnya bisa keluar gitu. Yang walaupun entah ya itu disengaja atau tidak, orang-orang hebat ini akhirnya bisa bersuara, dan suaranya sangat didengar sama banyak orang. Kenapa? Ya memang nggak sekedar dari cuma asal ngomong doang pastinya, tapi mereka bisa ngasih lihat itu dari karya mereka, which is company-nya sendiri. Dan bahkan itu adalah proses yang suka nggak suka, lu bakal kesana. Gue rasa Jeff Bezos
Jeff Bezos, founder Amazon, bukan orang yang narsis setiap hari ngepost di Instagram. Tapi lihat sekarang, muka dia udah ada di mana-mana gitu. Jadi itu suka nggak suka. Ketika lu emang punya cita-cita untuk berhasil di sana, lu mau jadi yang terbaik di sana, lu bakal dikenal orang juga anyway, dan media akan ngeliput lo. Buat semua yang lagi nonton ini, apapun bidang yang kalian tekunin, which is sekarang kita, especially saat ini kita lagi ngomongin dance. Kalau kalian emang punya cita-cita yang besar di dunia dance, gue berharap kalian bisa jadi salah satu dancer yang bakal dikenal seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Gue sangat-sangat berharap kalian bisa mewujudkan itu, dan suka nggak suka, lu bakal dikenal orang anyway. Jadi kalau nggak sekarang lu bikin konten, suatu saat lu bakal dibikinin konten. Ngerti kan maksud gue sampai sini? Fame follows. Jadi orang terkenal itu bukan goalnya, tapi itu akan mengikuti proses kalian. Kalau misalnya kalian emang berambisi untuk menangin lomba-lomba, ya kan, jadi dancer paling hebat, kalian bakal dikenal orang. Lu menang 10 kali battle berturut-turut, apa nggak dikenal orang? Atau mungkin yang, gue mau jadi pengajar yang bisa dipercaya sama banyak orang. Kalian dari ngajarin satu anak, 2, 10, 20, ketika itu anak-anak jadi semua, apakah orang tua nggak ada yang mau ngedorong anaknya buat belajar sama kalian juga? Dan lu bakal dikenal lagi di situ. Jadi fame follows, suka nggak suka. Gue tahu guys rasanya insecure buat dikenal banyak orang. Gue seorang introvert yang private gitu ya. Cuma ya itu harus lu sadarin gitu. Dan buat teman-teman yang mau mengejar fame, semoga kalian bisa dapat poin gue ini. Fame ini nggak perlu dikejar, tapi dari hasil kerja lo. Jadi kualitas juga harus tetap dipertahankan nomor 1. Nah jadi sekarang udah open minded belum nih? Udah bisa belum nih gue masuk buat ngasih tahu lebih banyak? Udah ya? Nah mungkin ini sesuatu yang kalian dari tadi tunggu. Sebenarnya apa sih untungnya buat bikin konten? Dan apa yang gue mau share ini adalah benar-benar apa yang gue udah dapet selama ini ya guys. Jadi gue nggak cuma sekedar ngomongin teori. Ada 4 poin. Yang pertama itu trust, kepercayaan. Yang dimana di sini gue nggak cuma sekedar ngomongin yang bikin konten cuma sekali terus ntar ngepost lagi 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu ya. Kita di sini lagi ngomongin yang bisa konsisten untuk bikin konten. Untungnya apa? Oke, so kepercayaan ini akan didapat ketika lu udah secara konsisten bikin konten ini. Kenapa? Kok bisa? As it was named, social media. Dari kata sosialnya ini tuh sama persis kayak sosial kita di real life. Ketika lo baru masuk ke satu circle, let's say perkumpulannya setiap hari Sabtu gitu ya, setiap weekend. Lo masuk ke dalam satu circle, ke dalam satu perkumpulan ini, apakah langsung semua orang akan percaya gitu aja sama lo? Tentunya enggak ya. Nah dari perkumpulan setiap Sabtu ini lo datang sekali, minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi, you show up ya, bahkan cuma attend aja, orang lama-lama akan notice gitu. Orang lama-lama akan, ih dia datang terus ya, dia rajin ya setiap Sabtu datang. Mungkin di saat itu orang yang tadi nggak kenal mau buat ngajak lo kenalan, ya kan? Atau mungkin lo yang datang dan bahkan ngebawa value ya, setiap datang bawa makanan, setiap datang mungkin lo nyumbang lagu gitu ya. Nah di saat itu orang-orang akan, ih dia setiap Sabtu datang, dia nyanyi lagi dan suaranya bagus lagi. Di situ lo secara nggak langsung bakal dapetin trust orang-orang di sana. Sama halnya juga sosial media. Ketika lo bikin konten lagi, dan kontennya itu konsisten, orang akan inget gitu. Nah disitulah lo secara nggak langsung dapetin trust dari follower-follower lo yang lo belum kenal sebelumnya. Lo cuma kenalin dari sosial media doang. Yang nomor 2 itu network. Yang dimana ya ketika lo dapetin trust mereka ini, lo bakal terkejut gimana tiba-tiba bakal ada yang DM lo buat ngajakin collab, atau mungkin sekedar mau kenalan aja. Selama perjalanan gue berkonten ini, udah banyak banget DM-DM yang masuk, atau bahkan dari gue yang keluar untuk ngajak kenalan gitu. Dan itu hal yang baik kan? Kita memperluas lagi network kita di dunia digital gitu. Kalian tahu sendiri udah berapa banyak yang gue ajakin collab, ya kan? Entah itu partner ngedance, videographer, editor-editor, ya kan? Banyak banget deh yang lainnya. Nah, network ini ya benar-benar gue dapetin dari berkonten ini. Bahkan mungkin kalian yang pernah dengar ini ya, your network is your net worth. Ya kan? Seberapa powerfulnya network itu buat karir lu nanti. Yang ketiga, itu influence. Dari trust yang lu dapet, dari network yang lu dapet, mereka-mereka ini orang-orang yang udah percaya dengan konten-konten lo dan dengan lo pribadi. Nah, mereka-mereka ini secara nggak langsung ya, lu bakal bisa menginfluence mereka buat ngelakuin apa yang lo lagi lakuin. Mungkin di sini gue jadikan diri gue sebagai contoh aja ya. Gue jujur terheran-heran dan tapi senang juga ya ngelihat
follower ya, yang tadinya nggak bisa ngedance sama sekali, akhirnya penasaran buat ngedance sampai akhirnya ikut kelas gue. Itu gue salut loh, gue seneng banget gitu. Jadi kan di situ secara nggak langsung gue memberikan influence di mana dance itu fun dan dance itu bisa dipelajarin semua orang. Dan itu mungkin contoh yang paling kelihatannya. Tapi ada hal lain juga yang gue sangat-sangat merasakan sampai sekarang. Ada beberapa DM yang suka bikin gue juga terharu gitu, yang dimana suka ngasih tahu, Kodan thank you buat story-storynya, buat apa yang lu suka share. Mereka bilang selalu ngebawa positive vibes, selalu bikin aku semangat lagi, selalu bikin aku semakin motivate lagi buat ngejalanin hidup dan bahkan ngejalanin karir yang mereka lagi lakuin sekarang. Gua nggak nyangka dampaknya sampai segitunya gitu. Dan kadang itu bikin gue terharu aja gitu. Dan I really appreciate that gitu, kalau kalian sampai ada yang ngomong kayak gitu. Well, itu tandanya influence yang gue kasih itu nyampe gitu. Gue juga berharap kalian ini bisa jadi influencer yang secara nggak langsung bisa bawain loh vibe positif ke orang banyak di dunia digital. Yang keempat, ini yang biasanya dikejar orang-orang ya. Duit. Money. Dan ini gue juga nggak bilang ini adalah suatu hal yang matre gitu. Ini adalah suatu hal yang ya nggak perlu dikejar lah gini. Gak usah munafik deh. Sekarang gini aja. Banyak kok yang full time jadi influencer. Banyak kok yang full time jadi content creator. Dan ini emang ada bayarannya gitu. Dan kalau emang kalian mau memutuskan untuk jadi full time content creator atau influencer, ini bisa. Dan gue pun udah merasakan dari apa yang gue tadi udah dapet ya, kepercayaan, which is gue dapet kepercayaan dari brand untuk bikin konten untuk mereka, ya kan. Networknya ya, gue dapet kenalan orang-orang brand ini, ya kan. Dan yang ketiga ya, gue bisa menginfluence dari konten yang gue buat ini, bisa influence follower gue untuk bisa beli barang ini. Yang tentunya gue pun milih-milih ya brand mana yang gue mau ajak kerjasama gitu. Jadi kalaupun follower gue ikutan buat beli, ya ini atas rekomendasi gue dan gue pun senang pakai brand ini. Nah dari situlah brand akan dengan sangat senang hati buat bayar lo. Ini flow-nya gitu, dan gue sangat-sangat memegang 4 poin ini. Nah sekarang gimana? Ngiler gak buat dapetin 4 poin tadi? Ayo, mana nih dari 4 poin ini yang paling kalian mau pegang? Tentunya ini kalian bakal dapat 4-4-nya kok, kalau kalian memang mau serius di sini. Nah, yang dimana gue mau relate lagi ini ke dance talks kita. Ini juga yang bisa jadi salah satu cara, salah satu platform yang dimana lu bisa dapat duit dari sini. Selain lu ngajar, selain lu job untuk nari di acara kampus, nari di sini dan lu dibayar, di sini pun lu bisa dapat duit. Jadi kalau emang di sini kalian udah cukup terbuka sama apa yang gue barusan bilang, apa yang kita bisa dapatkan dari bikin konten ini, untuk mendapatkan 4 poin tadi, di sini gue mau bilang ada 3 poin in return yang lo harus lakuin. Dan 3 poin ini yang lo harus benar-benar kuatin. 1, komitmen. Yang dimana tentunya as a content creator ya lo harus bikin konten. Bikin konten ini jadi kerjaan lo gitu. Dibayar atau nggak dibayar, apalagi di awal-awal karir lo, belum ada yang mau bayar lo juga karena lo belum punya trust yang tadi kita bahas. Ya lo harus tetap buat gitu, dan konsisten di dalam sini. Dan yang nomor 2, kualitas. Lo juga gak mau kan postingnya tiap hari nih, cuma gak ada yang berbobot semua nih. Buat apa? Siapa yang bakal nonton? Yang ada orang bakal unfollow. Ya tetap kualitas juga harus dijaga ya, dimana jangan cuma jangan cuma komitmen doang. You need to have your own quality. Tapi hati-hati yang namanya perfectionist ya. Again, gue udah menceritakan pengalaman gue dulu jadi orang yang idealis ya, yang dimana mungkin kalau gue bisa share sampai bikin 1 konten aja, gue perlu waktu 1 bulan buat jadi 1. Dan kalau lu mau memutuskan untuk jadi content creator, ya hal inilah yang lu harus hindarin gitu. Jangan sampai lu bikin 1 konten aja tuh perlu 1 bulan buat bikin. Masa sebulan sekali ngepostnya, setahun cuma ada 12 kontennya, kan gak lucu ya. Lu harus bisa mikir konten seperti apa yang lu bisa produksi secara cepat, tapi tetap dengan kualitas yang lu akan jaga. Karena hati-hati ya guys, perfectionism is a trap. Jangan sampai lu terjebak untuk mencari konten yang menurut lu perfect. Karena kata perfect itu sendiri sangat-sangat subjektif. Apa yang menurut lu perfect belum tentu perfect buat gua, dan sebaliknya guys. Jadi buat apa lu nemuin sesuatu yang perfect, pada akhirnya orang-orang bilang itu nggak bagus gitu. Dan bahkan yang lebih baiknya lagi, ini menyangkut poin ketiga gua, fokuslah keluar. Fokuslah untuk memberikan impact untuk orang lain yang bakal nonton karya lu ini. Jadi bukan fokus ke lu nya doang, tapi malah lebih fokus ke
message apa nih yang lu mau bawa ke orang lain. Dan ini lo sendiri yang akan menentukan balance idealnya. Apa yang menurut lu udah oke, ya, jangan sampai menggunakan kata perfect lagi ya guys. Again, kita udah bahas ini. Oke, yang bisa balance dengan apa yang orang lain lagi mau lihat. Gitu, apa yang akan berguna untuk penonton-penonton lo. Nah, itu bakal jadi tugas lo. Karena apa yang jadi tujuan lo di sosial media sama tujuan gue di sosial media tentunya pasti berbeda. Dan cara kita bermain ya bakal beda gitu. Dan itulah yang bikin sosial media ini bakal jadi seru. Tiap orang bakal punya warnanya sendiri, punya tujuannya sendiri. Bakal seru kan? Nah, jadi mungkin ini aja yang gue bisa share di episode kali ini soal bikin konten. Cukup gak sih kira-kira penjelasan gue? Kebanyakan atau malah kurang nih ya? Nah, please banget bisa komentar di bawah apa sih yang kalian masih penasaran soal bikin konten. Let me know, apakah kalian puas dengan pembahasan yang gue share di episode kali ini? Atau mungkin kalian bisa juga sampein apa sih yang kalian masih mau tahu soal bikin konten ini? Komen ya di bawah. So, akhir kata gue Daniel Marcel. Kita ketemu lagi di Dance Talk selanjutnya. Yuk ngobrolin dance, karena dancer juga harus pinter. See ya!